Halo semua, perkenalkan nama saya Adrianus Ronaldi Amabeda. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran yang dimana di dalamnya itu ada silabus, program tahunan, program semester, serta RPP, di mana di bawahnya lagi itu tidak ada bahan ajar dan instrumen penilaian. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, mari saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Baik, ini adalah awalan dari laporan dari proyek perangkat pembelajaran. Kemudian cakupan materi yang akan dijelaskan pada video kali ini, di mana ada pengertian perangkat pembelajaran, jenis perangkat pembelajaran, kemudian adanya pelaksanaan proyek, dan juga hasil produk. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian perangkat pembelajaran, di mana definisi perangkat pembelajaran yaitu adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nomor 17 tahun 2007, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Jadi dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perancangan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Jadi ada juga menurut pendapat para ahli ada Zuhdan dan kawan-kawan tahun 2011 nomor 16, kemudian ada Suhadi nomor 24 tahun 2007, kemudian ada Nazarudin nomor 111 tahun 2007. Kemudian berikutnya ini kita masuk ke macam-macam perangkat pembelajaran, di mana pertama itu ada silabus, di mana silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau dan kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian itu ada landasan pengembangan silabus, di mana landasan pengembangan silabus merupakan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pasal 17 ayat 2 dan pasal 20, di mana di pasal 17 ayat 2 berbunyi yaitu sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Kabupaten Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan Departemen mengenai urusan pemerintahan di bidang agama yaitu MI, MTS, MA, dan MAK. Kemudian di pasal 20 yaitu berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, materi pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, di mana itu akan dijelaskan pada selanjutnya ini. Kemudian kita masuk di mana ada langkah pengembangan silabus. Pertama itu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian mengidentifikasi materi pembelajaran, kemudian melakukan pemetaan kompetensi, dan kemudian itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Berikutnya itu merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kemudian penentuan jenis penilaian,
kemudian menentukan alokasi waktu, dan terakhir itu menentukan sumber belajar. Di mana ini akan lebih jelasnya nanti pada saat kita melihat contoh dalam silabus itu sendiri. Kemudian berikutnya itu PROTA atau program tahunan. Di mana program tahunan ini adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku secara kelulusan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian ada tujuan dan fungsi PROTA, di mana tujuannya itu, baik langsung masuk saya ke proyek perangkat pembelajaran yaitu silabus, di mana ini yang telah saya rancang sendiri, di mana dalam langkah-langkah pengembangan silabus itu terdiri dari mengkaji standar kompetensi dasar, di mana mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagai tercantum pada standar isi. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi materi pembelajaran, di mana mengidentifikasi materi pembelajaran menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian itu melakukan pemetaan kompetensi. Kemudian keempat itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Ini dia kegiatan pembelajaran ada. Kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian penentuan jenis penilaian. Kemudian ada menentukan alokasi waktu dan menentukan sumber belajar. Jadi di sini ada silabus, judul, kemudian ada satuan pendidikannya seperti yang jelaskan di awal, kemudian ada mata pembelajaran, kemudian kelas 1 semester, di mana sekarang ini saya ambil di kelas 7 semester ganjil dan genap, kemudian tahun pembelajarannya itu tahun 2021-2022. Kemudian itu ada standar kompetensi atau KI, di mana di KI 1 yaitu sikap spiritual, kemudian di KI 2 ada sosial, kemudian KI 3 itu ada pengetahuan, kemudian KI 4 itu ada keterampilan. Ada kompetensi dasar, di mana ini termasuk dalam komponen yang ada dalam silabus. Kompetensi dasar itu adalah kemampuan minimal pada setiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kemudian kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru atau pendidik mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Kemudian itu ada materi pembelajaran, di mana pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Kemudian ada indikator, di mana ciri penandaan pencapaian kompetensi dasar. Indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda untuk menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada siswa, pada diri siswa. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, di mana bentuk atau pola umum, di mana ini adalah suatu struktur dalam pembelajaran sendiri, di mana strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non tatap muka. Kemudian ada penilaian, di mana penilaian adalah jenis atau bentuk dan instrumen yang digunakan untuk mengetahui, mengukur keberhasilan siswa. Kemudian itu ada penilaian karakter, di mana itu sama seperti penilaian awal, di mana ini lebih ke sikap dari siswa sendiri.
Kemudian itu ada alokasi waktu, di mana ini adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar. Jadi ini akan lebih dijelaskan pada Protam maupun lebih lagi di dalam Promes. Kemudian ada sumber belajar. Ini adalah suatu sarana atau sumber belajar yang harus digunakan ataupun sebagai patokan paling rendah sebagai sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Distribusi alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Kemudian fungsinya itu adalah kemudian berikutnya itu PROTA atau program tahunan, di mana program tahunan ini adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku secara kelulusan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian ada tujuan dan fungsi PROTA, di mana tujuannya itu yang pertama mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Kemudian itu dijadikan pedoman untuk penyusunan Promes. Kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan kalender pendidikan. Kemudian digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam contoh ataupun perangkat pembelajaran yang telah saya buat, di mana ini adalah program tahunan, di mana program tahunan ini terdiri dari adanya judul, kemudian satuan pendidikannya, kemudian ada mata pembelajaran, kemudian kelas, dan tahun pembelajaran. Nah, di mana ini tadi saya sudah jelaskan pada silabus, kemudian ada kompetensi inti, kemudian di sini ada pembagian untuk dalam program tahunan itu sendiri, mana ada semester, kemudian materi pokoknya dalam semester ganjil itu ada apa saja, kemudian kompetensi dasarnya bisa diambil dari silabusnya juga, kemudian alokasi waktu, di mana alokasi waktu juga akan dijelaskan dalam lebih rinci dalam program semester yang akan kita lihat berikutnya ini. Kemudian ada keterangan dari setiap materi pokok dalam satu semester ataupun semester ganjil ataupun semester genap. Berikutnya yaitu program semester atau Promes. Program semester sendiri adalah bentuk penjabaran dari program tahunan, di mana yang membuat gambaran pembelajaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama satu semester. Dengan adanya Promes atau program semester ini, para pendidik akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang pendidik ampuh. Kemudian ada tujuan dari Promes sendiri, di mana sebagai gambaran bagaimana kegiatan belajar dilaksanakan dalam satu semester. Kemudian ada juga fungsi program semester, di mana yang pertama itu bisa mempermudah tugas para pendidik untuk mengadakan pembelajaran selama satu semester. Kemudian yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih diprogram. Kemudian yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, menjadi pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. Kemudian menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. Kemudian yang terakhir, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena
pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, jikalau tertata rapi, maka pembelajaran akan berjalan secara baik seperti apa yang diinginkan. Baik, berikut adalah gambaran besar dalam semester yang telah saya rancang melalui sumber-sumber yang saya lihat, di mana di sini ada judul, kemudian ada mata pembelajarannya, alokasi waktu, di mana saya ambil dalam 5 jam per minggu, kemudian kelas dan semester, kemudian ada tahun pembelajaran. Jadi ini di mana Promes sendiri adalah penjabaran dari Prota. Kita memberikan tanda-tanda hari libur, kemudian permulaan tahun ajaran baru, kemudian ada pekan minggu efektif, kemudian itu untuk belajar, kemudian ada jam efektif setiap minggunya. Ini adalah yang saya tetapkan pada alokasi waktu. Kemudian itu jadi ada juga tanda-tanda hari libur. Ini adalah tanda-tanda hari libur, di mana ada hari libur nasional, kemudian ada hari libur tanpa jam pembelajaran, tidak adanya jam pembelajaran pada bulan itu ataupun hari Minggu. Kemudian ada juga hari-hari khusus. Jadi pada dasarnya kita juga memasukkan kompetensi dasar dan pada program semester ini. Ini ada KD-KD-nya, ada nomor KD-nya, kemudian menentukan banyak jam tersedia di kolom minggu dan banyak jam tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Jadi ini kemudian itu adalah menambahkan catatan untuk membuat keterangan ada di sampingnya. Berikutnya ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, di mana ini RPP juga bisa dilakukan RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi prinsip dan komponen RPP sendiri, mana yang pertama prinsip pengembangan RPP, kemudian itu ada komponen RPP, di mana komponen RPP yang pertama itu ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, kemudian identitas mata pelajaran atau tema, kemudian pembelajaran dan kelas dan semester, kemudian materi esensial atau pokok, kemudian alokasi waktu, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian itu kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, kemudian sumber belajar, kemudian langkah-langkah atau skenario pembelajaran, kemudian penilaian hasil belajar. Di mana ada juga langkah pengembangan RPP, di mana pertama itu pengkajian silabus, yang kedua perumusan indikator pencapaian kompetensi dasar pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian yang ketiga, ada materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pembelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar lainnya berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Kemudian yang keempat itu penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik, disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan termasuk penggunaan alat, media, bahan, dan sumber belajar. Kemudian yang kelima,
penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagikan ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang keenam itu pengembangan penilaian pelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta pembuatan pedoman perskoran. Kemudian yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Dan yang terakhir, yang ke-8, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Kemudian di dalam RPP terdapat tahap pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan. Kemudian yang kedua itu kegiatan inti, di mana merupakan proses pembelajaran yang mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang digunakan dengan karakteristik mata pelajaran peserta didik. Kemudian yang ketiga, kegiatan penutup, di mana terdiri atas membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran, kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan yang setelah dilaksanakan, kemudian melakukan penilaian, dan yang terakhir menyampaikan perencanaan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Berikutnya ini ada pelaksanaan hasil proses proyek, di mana pelaksanaan proyek perangkat pembelajaran mulai pada tanggal 15 September 2021, di mana dimulai dari pembuatan perencanaan proyek, mencari referensi, kemudian membuat produk, rancangan pelaksanaan proyek, di mana dapat dilihat dari alokasi waktu. Masuk ke gambaran dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya rancang, di mana seperti yang kita ketahui dan jelaskan dari awal, di mana ada komponen pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana ada identitas sekolah, kemudian itu ada identitas mata pelajaran, kemudian ada kelas dan semester, kemudian ada materi esensial atau pokoknya. Ini materi pokok yang saya ambil dari silabus yang saya rancang untuk RPP. Kemudian ada topiknya, kemudian ada alokasi waktu. Ini 1 kali 2 jam pembelajaran. Kemudian ada kompetensi inti. Ini merupakan kompetensi dasar. Dan juga ini adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Kemudian itu ada materi pembelajaran. Di sini adalah pertama itu mengenal fenomena atau aktivitas yang terkait dengan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian menyelesaikan masalah mengenai satu soal mengenai bilangan bulat dan pecahan. Kemudian ini adalah materi pembelajarannya. Saya lampirkan juga contoh-contoh dan cara-cara dalam pembelajarannya dalam RPP ini. Kemudian materi pembelajarannya itu di sini kami menggunakan materi pendekatan pembelajaran dengan pendekatan realistic mathematics education. Jadi di sini ada kegiatan pembelajarannya atau skenario pembelajaran, di mana ada kegiatan, kemudian ada deskripsi kegiatannya, kemudian alokasi waktu. Di sini terdapat semua sampai di penutup. Kemudian di sini ada media, alat, bahan, dan sumber belajar. Di mana tadi pendekatannya udah, modelnya itu number together, di mana secara langsung. Kemudian media pembelajarannya itu ada laptop, kemudian proyektor, kemudian bahan tayang.
Kemudian itu sumber belajarnya bisa jadi buku yang telah ditetapkan dari silabus tadi, kemudian buku pegangan guru, modul atau bahan ajar, sumber dari internet, kemudian sumber lain yang relevan. Kemudian itu ada hasil belajar, di mana ini adalah teknik penilaian, kemudian ada prosedur penilaiannya, di mana pengamatan dan tes tertulis. Dari ini nanti mulai pengamatannya di sini, kemudian tes tertulisnya itu dilampirkan dalam LKPD yang akan dijelaskan berikutnya. Jadi ini, kemudian ini lembar mengenai sikap, ada keterangan dari setiap kode di atas, kemudian lembar pengamatan dan pengetahuan yang dari tes-tes tertentu, kemudian ada pengamatan penilaian keterampilan, dan juga ada keterangan juga. Jadi pada dasarnya RPP juga merupakan yang seperti dijelaskan pada awal. Dalam langkah-langkahnya itu pengajian silabus itu meliputi dari KI dan KD, kemudian materi pembelajaran, kemudian ada proses pembelajaran, kemudian penilaian pembelajaran, kemudian alokasi waktunya juga, dan sumber belajar. Jadi inilah gambaran besar, gambaran yang telah saya rancang tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya ambil di kelas 7 semester ganjil. Mungkin di semester genap sama saja seperti yang ini, hanya bedanya pada kompetensi dasar dan indikator, kemudian jenis materi pokok yang dibawa dan topiknya. Jadi materi pembelajaran juga beda. Jadi hanya ini ya, untuk mempersingkat, ini yang dapat saya lampirkan pada kelas 7 semester ganjil, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Baik, setelah kita lihat RPP-nya tadi, kita langsung ke bahan ajar, di mana ini adalah pengembangan dari RPP. Di mana bahan ajar ini saya buat yaitu LKPD. Jadi ini tadi yang saya ambil itu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sini ada judul, kemudian ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi yang telah dijelaskan juga pada RPP tadi. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, di mana tujuannya itu melalui latihan soal strategi dapat menerapkan KPK dalam penyelesaian soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya ini kita ambil metode pembelajaran yaitu RME atau Realistic Mathematics Education. Kemudian melalui latihan soal juga peserta didik menerapkan KPK dan menyelesaikan soal dalam kegiatan kehidupan keseharian. Kemudian melalui kegiatan LKPD, peserta didik dapat menentukan kelipatan dari bilangan. Kemudian melalui kegiatan LKPD juga peserta didik dapat menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih. Kemudian kegiatan LKPD peserta didik dapat menentukan faktor dari bilangan. Kemudian juga yang terakhir, melalui LKPD dapat menentukan FPB dari 2 bilangan atau lebih. Jadi di sini ada petunjuk belajarnya. Kemudian di sini ada sintaks dan deskripsi dari model pendekatan RME. Langsung masuk ke dalam materi. Nah, di sini ada FPB dan KPK.
Sini ada penjelasan sedikit untuk membawa siswa, kemudian contoh, kemudian harus adanya kesimpulan dari yang harus dibuat oleh siswa sendiri. Kemudian di sini adalah berikutnya, kemudian ada konsep dasar KPK, ini ada penjelasan KPK. Ini adalah contoh-contoh sederhananya. Kemudian masuk ke dalam permasalahan, di mana karena dalam kita ambil metode RME, jadi di sini permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari, realistis. Jadi di sini ada contoh-contohnya, di sini ada tentang kehidupan. Ya, di sini juga ada nomor 2 juga tentang kehidupan, ada nama seseorang, 2 orang. Kemudian yang ketiga juga, di sini yang keempat. Di sini ada terakhir itu adalah daftar pustaka, di mana daftar pustakanya itu adalah sumber belajar. Jadi mungkin itu saja tentang bahan ajar. Baik, setelah kita lihat bahan ajarnya, kita masuk ke instrumen penilaian dari bahan ajar tersebut. Di sini ada covernya, kemudian judulnya instrumen penilaian, di mana tujuannya pengembangan instrumen penilaian berbentuk tes berupa soal-soal pendekatan realistic mathematics education di bilangan bulat dan pecahan di kelas 7 SMP semester ganjil. Ini ada kompetensi intinya, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, di mana sudah dijelaskan dari mulai RPP sampai ke sekarang. Berikutnya ini ada soal tes, di mana tadi udah terlampirkan di bahan ajar. Kemudian di sini adalah kunci jawaban dan penilaian. Ini adalah kunci jawabannya, ada nomor jawaban dan tahap penyelesaiannya dan skor. Ini adalah skor-skornya, ada total skor dari jawaban yang dibuat oleh siswa. Jadi ini jadi semuanya terstruktur dan mempermudah pengajar untuk memberikan penilaian terhadap kinerja siswa. Ini berikutnya ini juga. Kemudian di sini penilaiannya ada penentuan perskoran. Jadi ini adalah penentuan perskoran juga diperuntukkan kecakapan peserta didik dalam mengerjakan soal pada LKPD. Nah, penentuan perskorannya ada tahap penyelesaian masalah, hasil penelitian, dan skor. Di mana memahami masalah, merencanakan strategi pembelajaran, melaksanakan strategi pembelajaran, kemudian meninjau kembali pekerjaan, menafsirkan solusi. Jadi dari awal-awal tadi ada penjabaran lagi. Kemudian ini adalah bahan pengamatan, penilaian sikap, dan terakhir itu ada pengamatan penilaian keterampilan. Kemudian ada penilaian antar siswa. Sebenarnya ada lembar penilaian antar siswa. Baik, mungkin seperti itu dalam instrumen penilaian. Pada dasarnya, seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, instrumen penilaian ini adalah suatu alat bantu untuk para pendidik untuk memberikan penilaian terhadap kinerja siswa terhadap pemahaman yang telah ia lakukan dalam beberapa pertemuan, tergantung pada alokasi waktu ataupun berapa kali pertemuan untuk membimbing atau mengajar peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Berikutnya ini ada pelaksanaan hasil proses proyek, di mana pelaksanaan proyek perangkat pembelajaran mulai pada tanggal 15 September 2021, di mana dimulai dari pembuatan personel proyek,
mencari referensi, kemudian membuat produk, rancangan pelaksanaan project, di mana dapat dilihat dari alokasi waktu. Berikut ini adalah rekap dari hasil produk yang tadi telah ditampilkan, di mana ada silabus kelas 7 SMP, kemudian ada program tahunan kelas 7 SMP, kemudian ada program semester kelas 7 SMP, kemudian ada RPP semester ganjil kelas 7 SMP, kemudian ada RPP semester genap kelas 7 SMP, kemudian ada bahan ajar semester ganjil kelas 7 SMP, kemudian bahan ajar kelas semester genap kelas 7 SMP. Jadi pada dasarnya kesimpulan yaitu perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan untuk persiapan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian sedangkan pengembangan pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran yang mana kami lakukan pada kali ini. Kemudian berdasarkan teori pengembangan yang telah ada, perangkat pembelajaran yang disusun ini akan dijadikan sebagai acuan dasar atau rambu-rambu bagi calon guru, dan dalam melaksanakan pelajaran harus ada tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Baik, mungkin itu saja presentasi pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya Adrianus Ronaldi Amabeda mengucapkan terima kasih yang telah menonton video ini.